Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Laila Fatur Rahmah dengan NIM 23841103132. Di sini aku akan menjelaskan sedikit ilmu yang aku ketahui tentang jenis-jenis literasi digital. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Darmawi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Cyberkultur. Oke, di sini kita mulai aja ya. Aku akan memberikan contoh 5 jenis-jenis literasi digital. Sebenarnya banyak sih ya jenis-jenis literasi digital, tapi di sini aku hanya mengambil 5 jenis saja, 5 contoh yang dekat sama kehidupan sehari-hari aku sebagai mahasiswa. Yang pertama itu ada internet, kedua media sosial, yang ketiga buku berbicara elektronik, yang keempat e-book, yang kelima blog atau weblog. Yang pertama itu ada internet. Internet adalah sistem jaringan yang menghubungkan banyak komputer dari berbagai belahan dunia. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing lucu ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil. Ngubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu ngegunain kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang ngehubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Untuk terhubung dan bertukar data dan informasi. Padahal agar komputer saling berhubungan, saling terhubung satu dengan yang lainnya diperlukan sebuah program kecil yang disebut dengan browser. Nah, saat ini browser mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan perkembangan teknologi, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saat ini browser yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah Google Chrome,
Ya kan, banyak banget itu ya. Teman-teman juga pasti pakai itu kan. Lalu ada juga Opera Browser, Safari Browser, dan masih banyak lagi. Internet telah menjadi jaringan komunikasi global. Orang-orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk berbagai hal, seperti kebutuhan pribadi, kebutuhan organisasi, dan lain sebagainya. Bisnis juga memerlukan internet, betul kan? Dan aku juga sebagai seorang mahasiswa pasti perlu banget yang namanya internet untuk menunjang pendidikan aku. Oke, lanjut. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai nonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa ngebantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal. Dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja ngebuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi, itu semua butuh satu hal. Kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang mastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital. Platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses. Dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nggak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama. Yang kedua, ada media sosial. Media sosial adalah salah satu platform yang menunjang komunikasi sosial secara digital. Platform ini dapat membantu penggunanya untuk saling bertukar konten, tulisan, dan ide mereka. Biasanya ini untuk platformnya seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada buku berbicara elektronik. Buku berbicara elektronik adalah buku cerita digital atau buku cerita CD atau compact disc. Buku cerita elektronik memiliki suara yang berasal dari komputer, perangkat elektronik, atau internet. Jadi teman-teman bisa men-scan, bisa memindai barcode atau QR di buku kalian. Lalu kalian bisa memindai, kalian bisa tahu tuh apa isi dari kode barcode di buku kalian. Biasanya muncul suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Buku berbicara elektronik itu disertai dengan pilihan media seperti gambar, teks suara, musik, dan animasi. Jadi, buku ini juga memudahkan kita untuk belajar sebagai seorang pelajar agar bisa belajar secara mandiri. Oke, selanjutnya ada e-book atau electronic book atau buku elektronik atau buku digital. Adalah publikasi dalam bentuk digital yang terdiri dari teks, gambar, dan multimedia yang dapat dibaca melalui laptop, komputer, dan smartphone. Buat kita sebagai pelajar atau mahasiswa, media jenis digital ini sangat membantu kita dalam mengerjakan tugas seperti makalah, clipping, membuat jurnal, dan lain sebagainya. Terakhir, yaitu ada blog atau weblog. Blog ini seperti buku harian yang bisa ditulis siapa saja tetapi diposting di situs website. Blog didefinisikan sebagai bentuk aplikasi website seperti artikel yang diterbitkan sebagai postingan di situs website publik. Website ini dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna blog. Jadi, untuk blog ini bisa ditulis oleh siapa saja. Buat teman-teman yang punya sanak saudara,
adik kelas yang memang bagus dalam menulis, bisa dituangkan tulisannya dalam bentuk blog. Ini dapat menambah pengetahuan kita tentang menulis yang baik dan benar, dan juga dapat memberikan informasi, ilmu, saling bertukar pikiran.